tuhur atau full selama 1 minggu, selama 1 bulan, ibu kasih hadiah buat kamu, ya. Ini tidak efektif. Kenapa? Karena motivasi intrinsiknya tidak muncul. Nah, jadi belibet nih ngomongnya ya. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Wah, saya melakukan hal ini nih karena saya akan mendapatkan ini. Ketika saya sudah berusaha dengan sekeras tenaga, ternyata saya tidak mendapatkan, hanya kecewa yang saya dapatkan. Gitu ya. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Ya. Kita mau nih seseorang melakukan apa yang kita sukai, kita kasih hadiah terus, ya. Itu nanti akan muncul ketergantungan, itu juga tidak efektif. Atau ketika seseorang disuruh berhenti merokok, nanti kalau kamu berhenti merokok, saya kasih hadiah. Atau misalnya saya disuruh diet, kalau saya misalnya berhasil diet, saya akan mendapatkan hadiah atau penghargaan. Itu sudah bisa dipastikan diet saya itu tidak akan berhasil, ya. Jadi tidak efektif penghargaan itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Loh, kok bisa penghargaan yang kita berikan itu dapat merusak hubungan? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini sudah banyak faktanya, Bapak Ibu, ya. Jadi bisa merusak hubungan. Si A peringkat 1, si B peringkat 2. Padahal usahanya itu sama-sama kerasnya, hanya selisih nilai 1. Akhirnya yang dapat peringkat 2 dia merasa kecewa. Kenapa sih si A yang diberikan peringkat 1 kalau dalam hal sehari-hari, padahal kan usahanya memang sama, gitu. Akhirnya apa? Merusak hubungan antara si A dan si B. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Betul ini, ya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Saya memberikan misalnya penghargaan, atau Bapak Kepala Sekolah memberikan penghargaan kepada salah satu guru. Bagaimana perasaan Bapak Ibu guru yang lain? Kalau saya nggak senang, ada perasaan iri. Jadi orang yang tidak diberikan penghargaan itu merasa dihukum. Kok saya itu tidak diberikan penghargaan sama dengan teman saya ya? Kurang apa saya? Kekurangan saya itu apa? Gitu, ya. Ya, jadi begitu ya Bapak Kepala Sekolah. Kemudian penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, yaitu udah pasti. Jangankan anak Bapak Ibu, kita saja misalnya sesama guru, yang satu diberikan penghargaan, yang satu tidak, timbul rasa iri, panas, kecewa, dan itu akan menimbulkan perasaan dihukum. Makanya ini yang memunculkan dihukum oleh penghargaan, ya. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Iya, padahal dari tadi yang bisa mengendalikan perilaku kita ya kita sendiri. Masa kita harus dikendalikan perilaku kita sama orang lain? Karena orang
pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Dikasih penghargaan terus, lama-lama dia merasa ya bahwa penghargaan yang dia berikan, ya, yang diberikan itu menjadi penghukum buat dia. Kemudian jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ya, ini penuh dengan hukuman. Pernah nggak Bapak Ibu mengharapkan sebuah penghargaan? Selalu berharap. Selalu berharap, dan pastinya selalu punya alasan, dan ketika penghargaan tersebut tidak tercipta, akhirnya akan mendapatkan kekecewaan. Makanya tadi kan saya udah bilang ke kepala sekolah memberikan penghargaan, kan yang lain iri gitu. Ya, jadi tidak ada reward juga ya, sudah disampaikan tadi. Nah, di sini coba Bapak Ibu telaah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama saya bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi atau sanksi, ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk apa Pak Irsyad? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jawabannya bukan selain olahraga. Ya, selain olahraga hukuman. Kalau olahraga namanya konsekuensi. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau lari 2 kali mengelilingi lapangan basket, ini sedang, ya, karena dia terlambat 10 menit, posisinya sedang belajar PJOK. Maka ini yang dinamakan konsekuensi. Tetapi selain pelajaran PJOK, ini dinamakan hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Ya, anak mencoret-coret tulisan di meja. Maka dia harus apa? Konsekuensi. Ya. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, ini namanya hukuman. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, ini namanya konsekuensi karena ada penggantian, ya. Kemudian yang keenam, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Termasuk yang mana? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa ini? Termasuk hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Sekarang Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Kira-kira baik nggak Bapak Ibu untuk kita laksanakan?
Ada yang baik, ada yang tidak. Yang mana? Kalau hukuman sebisa mungkin kita meniadakan. Tetapi kalau konsekuensi kita lihat masalahnya, ya, karena kurang tepat. Karena nanti kita akan menawarkan restitusi, ya. Selama ini kita melakukan yang mana, Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selama ini ya kita melakukan hukuman atau konsekuensi. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kita menghukum anak, itu akan sakit secara fisik dan psikis. Secara fisiknya dia udah disakiti, secara psikisnya itu juga sudah disakiti. Ya, ini hukuman. Kemudian anak itu ya tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. 12 tahun, 15 tahun masih diingat terus. Bu, masih ingat saya nggak, Bu? Saya kan murid alumni tahun sekian. So, dulu saya ingat banget, Bu. Saya pernah dihukum sama ibu. Ini ingatannya jangka panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Iya, kalau hukuman itu